Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan yang menjadi bahan utama khotbah di Minggu Pentakosta yang pertama, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi sabda. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengar dan yang merenungkannya. Tema kita, Dialah yang akan mengajar dan mengingatkan kamu.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Nah, pertanyaannya, apa itu Hari Pentakosta? Saya percaya bahwa saudara-saudara akan mengatakan bahwa Hari Pentakosta itu adalah hari ketuangan Roh Kudus, bukan? Anak sekolah minggu pun berkesimpulan demikian, bahwa Hari Pentakosta adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas diri para murid. Tetapi saya mau katakan bahwa sebenarnya Hari Pentakosta itu tidak ada hubungannya dengan hari raya memperingati peristiwa ketuangan Roh Kudus. Dan saya yakin bahwa tentu ada di antara saudara-saudara yang tidak sepakat dengan saya. Saya yakin tentu ada yang akan komplain pendapat saya ini. Pasti ada yang hadir di sini berkata, masa sih? Dari dulu ini yang ku tahu. Karena banyak pelayan firman yang mengatakan bahwa Hari Pentakosta itu adalah hari ketuangan Roh Kudus. Lalu apa dasarnya Pak Pendeta mengatakan bahwa Hari Pentakosta itu bukan hari ketuangan Roh Kudus? Saudara-saudara, saya sengaja memancing rasa penasaran saudara supaya saudara semakin memiliki kerinduan yang besar untuk mencari tahu dasar Alkitabiah dari perayaan Pentakosta yang dilakukan oleh gereja Tuhan sekarang ini, termasuk saudara dan saya. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa Pentakosta itu berbeda dengan Pantekosta. Sebab ada sekelompok orang mengatakan bahwa hari Pentakosta itu adalah cikal bakal gereja Pantekosta. Ini adalah pernyataan yang menyesatkan. Pentakosta tidak sama dengan Pantekosta. Jangan sekali-kali disama-samakan ya. Kata Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata Pentekoste, yang berarti hari ke-50. Pertanyaannya sekarang, ada apa di hari ke-50 itu? Adakah yang spesial di hari ke-50 itu? Saudara-saudara, di kalangan Israel, hari ke-50 itu merupakan hari raya buah bungaran atas gandum yang akan dipanen. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 23 ayat 16 dan Ulangan pasal 16 ayat 10. Jadi di kalangan Israel, umat Tuhan perjanjian lama dan orang Yahudi di zaman sekarang ini, Hari Raya Pentakosta itu dirayakan sebagai hari pesta panen atas atau hari pesta menuai gandum. Dan momen ini dirayakan selama 7 minggu. 7 kali 7, 49. Lalu setelah 7 minggu itu, tepatnya pada hari ke-50 yang disebut Safuot, mereka akan menyerahkan hasil panen sebagai persembahan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepada mereka tanah, dan Tuhan juga yang telah menumbuhkan hasil dari tanah itu berupa gandum. Sambil membawa persembahan itu, mereka melafalkan doa, mereka mengucapkan doa. Bagaimana doa mereka? Doa mereka seperti ini. Baruk ata Adonai Eloheinu melek haolam, amotzi lechem min aretz. Terberkatilah engkau Tuhan Allah kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kami gandum atau roti dari tanah ini. Makanya di kalangan umat Israel perjanjian lama dan masyarakat Yahudi sekarang ini, Hari Pentakosta itu disebut hari pengucapan syukur panen. Dan bersamaan dengan itu pula, Hari Raya Pentakosta dirayakan sebagai hari raya memperingati pemberian atau diturunkannya 10 hukum atau dasatita di Gunung Sinai. Hari ini sekali lagi dirayakan di hari ke-50 setelah memperingati peristiwa Paskah, terbebasnya mereka dari perbudakan di Mesir.
Dan pemberian hukum itu menjadi tanda bahwa mereka kini bukan lagi bangsa budak, tetapi telah menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang terhormat. Itulah sebabnya Pentakosta dirayakan dengan sangat-sangat meriah. Dan umat Israel, orang-orang Yahudi dari berbagai tempat di penjuru dunia ini akan berupaya datang ke Yerusalem. Yerusalem menjadi pusat pertemuan akbar, merayakan Shavuot dalam bahasa Ibrani atau Pentakosta dalam bahasa Yunani. Jadi saya kembali mau katakan bahwa Pentakosta yang dirayakan oleh umat Israel perjanjian lama dan orang Yahudi sekarang ini tidak sama dengan hari Pentakosta yang dirayakan umat Kristen. Sebab bangsa Israel dan orang Yahudi sekarang merayakan Pentakosta sebagai hari raya panen gandum dan hari raya pemberian hukum Taurat. Sedangkan umat Kristen merayakannya untuk memperingati pencurahan Roh Kudus yang menandai berdirinya gereja. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sangat indah momen Shavuot atau momen Pentakosta. Inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus sebagai saat yang tepat untuk menggenapi janjinya. Sehingga saat kenaikannya ke sorga, ia meminta murid-muridnya agar tetap berada di Yerusalem. Dari kebangkitannya hingga kenaikannya ada 40 hari. Dan dari kenaikannya hingga ketuangan Roh Kudus ada 10 hari. Pada puncak perayaan Shavuot itulah perayaan pesta panen Yahudi yang ke-50. Di hari yang ke-50, murid-murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus yang ditandai dengan turunnya lidah-lidah api di atas kepala mereka. Dan mereka semua mengajarkan kepada orang banyak tentang karya penyelamatan Allah atas umatnya di dalam dan melalui Tuhan Yesus yang mereka salibkan itu, namun yang telah bangkit kembali. Mereka mengajarkan kepada semua orang yang ada pada saat itu sesuai dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Sehingga banyak dari antara mereka menjadi percaya dan pada saat itu ada 3.000 orang memberi diri untuk dibaptiskan. Dan inilah buah sulung atau buah bungaran dari panen kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari ke-50 untuk perayaan Shavuot Yahudi atau Pentakosta Yahudi menjadi hari ke-50 pasca kebangkitan Tuhan Yesus dan itu menjadi awal berdirinya gereja. Inilah yang kemudian menjadi syair yang begitu indah di dalam Kidung Jemaat 241 yang memberikan gambaran dari perayaan Shavuot Yahudi namun telah mendapat pemaknaan yang baru dari kematian dan kebangkitan Kristus, di mana buah sulung dari Paskah Yesus Kristus adalah berdirinya gereja dengan baptisan pertama di Yerusalem. Saya mau katakan saudara-saudara bahwa pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu terjadi tepat pada hari Pentakosta yang dirayakan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Dan ini adalah perayaan besar di mana banyak orang Yahudi dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem. Dan sekarang kita merayakan Pentakosta hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus hingga naiknya ke sorga. Kini mendapat pemaknaan yang baru. Karena itu saya mau tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh umat Tuhan di dalam perjanjian lama menjadi gambaran atau tepatnya sebagai bayang-bayang dari apa yang akan terjadi lewat karya Tuhan Yesus dan gerejanya. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel digenapi pada saat itu. Jadi dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi di momen ketuangan Roh Kudus adalah penyempurnaan dari apa yang dilakukan oleh umat perjanjian lama. Karya Roh Kudus melalui gereja yang terbangun pada peristiwa Pentakosta di Yerusalem menjadi kirbat yang baru, di mana keselamatan yang dari Tuhan akan dialami oleh semua orang. Nah, Roh Kudus menjadi pemeran utama dari karya Tuhan Yesus melalui para murid dan kemudian dilanjutkan oleh gerejanya sepanjang masa. Roh Kudus telah memampukan para murid menjadi saksi Injil, dan itu dimulai dari Yerusalem, berlanjut ke Yudea, lalu ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dahsyat saudara-saudara, dahsyat karya Roh Kudus itu.
membuat orang banyak termangu-mangu. Mereka terheran-heran karena sepengetahuan mereka, para murid itu adalah orang-orang Galilea. Mereka berasal dari tempat yang terkebelakang tingkat pendidikan masyarakatnya pada waktu itu. Ada satu kata yang sangat menarik dari teks ini yang dipakai oleh tabib Lukas untuk menunjuk kepada orang yang ada di perayaan Pentakosta Yahudi itu. Kata apa itu? Kata pandemos. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata semua orang. Saudara masih ingat kondisi dunia di tahun 2019 hingga 2022? Peristiwa apa yang menyasar semua orang yang menghuni bumi ini? Peristiwa apa itu? Bukankah peristiwa COVID-19? Nah, karena virus ini menyasar seluruh penduduk dunia, maka disebut pandemi, bukan endemi. Kata pandemi inilah yang berasal dari kata pandemos. Karena itu sangat menarik ketika Rasul Petrus berdiri, maka semua orang yang berkumpul di Yerusalem tidak hanya penduduk yang berdiam di kota itu, tapi mereka yang juga datang dari Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Irak, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Ingat nama Simon yang dipaksa memikul Yesus, salib Yesus. Ia berasal dari Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi atau penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Semua mengalami apa yang disebut pandemi ketuangan Roh Kudus. Ketika mereka termangu-mangu mendengar para murid berbahasa dalam bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Mereka terbius dengan khotbah Rasul Petrus. Dan pada akhirnya secara pandemos mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Ayat 37. Petrus menyerukan pertobatan. Lalu mereka bertobat dan memberi diri dibaptiskan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pencurahan Roh Kudus mendatangkan hari keselamatan yang besar. Dan pencurahan Roh Kudus memperbaiki serta memurnikan barang siapa yang mau datang bersekutu menyembah Tuhan. Rasul Petrus dan gereja mula-mula menggunakan makna perbaikan kehidupan untuk karya Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah ditinggikan. Dalam hal apa kehidupan kita diperbaiki? Kita yang dahulu jauh, kini menjadi dekat. Kita yang dulunya bukan umat Allah, kini telah menjadi umatnya. Kita yang dahulu tidak beroleh belas kasihan, kini telah beroleh belas kasihan dari Tuhan. Momen pencurahan Roh Kudus yang kini kita sebut dengan Pentakosta itu hendak menyadarkan kita semua bahwa sebagaimana Allah menyambut bangsa-bangsa tanpa memandang muka, disatukan dalam satu perarakan besar sebagai keluarga Allah, maka di momen ini kita mau bertekad untuk melakukan hal yang sama. Karena kita adalah saksi dari karya keselamatan itu, maka wajib hukumnya setiap kita menyambut semua orang pandemos tanpa memandang muka. Hari ini kita patut bersyukur karena Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita akan hal itu. Tidak boleh lagi ada bahasa aku, dan tidak boleh lagi ada bahasa kami. Yang harus ada adalah bahasa kasih. Apa maksudnya bahasa kasih itu? Bahasa kasih adalah bahasa cinta yang mewujud dalam perlakuan terhadap orang lain. Dan kita semua tentu tahu bahwa semua orang ingin diperlakukan dengan baik. Semua orang ingin diperlakukan dengan sukacita. Semua orang ingin diperlakukan dengan ramah dan lemah lembut. Semua orang ingin diperlakukan dengan hormat, dengan santun dan mulia. Dan Tuhan telah memperlakukan kita sedemikian, maka kita pun harus melakukannya kepada semua orang. Tidak ada hukum atau budaya yang menentang apa yang disebut bahasa kasih. Bahasa ini tidak sebatas ucapan, sekali lagi. Bahasa ini tidak sebatas ucapan,
tetapi bahasa ini mewujud dalam tindakan bagaimana kita memandang orang lain lebih mulia daripada diri kita sendiri. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati kita semua. Amin.